Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambu, Balai Bahasa Provinsi NTB. Kali ini kita ada di edisi BBNTB Menjawab. BBNTB Menjawab ini kita akan mewawancarai teman-teman yang ada di Balai Bahasa Provinsi NTB untuk menjawab program-program ataupun kegiatan yang ada di Balai Bahasa Provinsi NTB. Seperti yang sudah diketahui, di tahun 2026 ini Balai Bahasa Provinsi NTB sudah berganti formasi. Banyak formasi yang berubah dari tim yang sebelumnya KKLP menjadi tim kerja. Ada 3 tim kerja yang ada di Balai Bahasa Provinsi NTB sekarang ini, yaitu tim pelindungan, tim pembinaan, dan tim pengembangan. Nah, tokoh kita atau bintang tamu kita kali ini adalah dari tim pembinaan, yaitu Ketua Tim Pembinaan Bapak Nurkolis Muslim. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas dia. Rijal. Bapak Nurkolis Muslim ini adalah Ketua Tim Pembinaan, Pak ya, sekaligus Ketua Tim Literasi di Balai Bahasa Provinsi NTB. Nah, siniar kita kali ini akan membicarakan tentang bagaimana tim pembinaan itu sendiri dan juga bagaimana tim literasi itu sendiri. Mungkin kita mulai ya dari awal. Bapak Nurkolis Muslim ini tergabung di tim pembinaan dan juga sebagai ketua tim literasi. Terkait dengan peningkatan literasi nih di NTB, Bapak, apa saja program Balai Bahasa Provinsi NTB yang akan atau telah dilaksanakan dalam mendukung hal tersebut tentang literasi? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga saya sampaikan kepada semua pemirsa yang akan selalu melihat dan tetap melihat tayangan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kanal-kanal media sosial termasuk YouTube yang ada di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik Mas Rijal, tadi sangat bagus sekali, antusias tentang literasi yang ditanyakan. Seperti apa literasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat urgensi memang, termasuk ini menjadi permasalahan yang sifatnya nasional, permasalahan yang sifatnya regional dan kedaerahan tentang literasi ini. Semua orang berbicara tentang literasi, semua orang berbicara tentang berdiskusi tentang literasi, apa itu literasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, literasi ini sesuatu yang memang urgensi dan memang ini menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sebuah bangsa dan negara itu. Nah, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kalau kita berkaca dari misalnya dari hasil asesmen nasional, kemudian dari hasil pengukuran PISA, kemudian hasil dari pengukuran lembaga-lembaga yang mengukur literasi Indonesia secara umum, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu kita memang selalu berada atau masih berada di posisi yang agak bawah saya bilang ya, sehingga ini tentu akan menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi dan masuk Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, terkait dengan hal itu, bangsa atau negara kita memang sudah mencita-citakan dalam visi 2045 itu kan Indonesia Emas ya. Nah, Indonesia Emas ini kalau kita lihat kan indikatornya ada 4 itu, memang pertama pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi. Nah,
indikator pendidikan ini adalah salah satunya SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul ini bagaimana mewujudkannya itu tentu banyak hal yang harus direncanakan. Nah, Kementerian Pendidikan Nasional sebagai salah satu bagian dari pemerintahan membuat sebuah leading sektor lah, kita bilang sektor unggulan itu, yaitu peningkatan literasi. Peningkatan literasi di segala bidang, termasuk di segala sisi, yang terutama itu memang di pendidikan, Mas Ilja. Pendidikan literasi. Di pendidikan itu yang paling utama dikuatkan oleh Kemdikbudristek, karena salah satu bentuk pewarisan yang paling bagus itu adalah memang di dunia pendidikan. Nah, kita kembali kepada literasi. Literasi ini memang kalau kita secara etimologi itu berbicara tentang literasi, ada memang beberapa konsep atau pemahaman yang belum pas disampaikan. Kalau kita merujuk kepada kamus besar misalnya, literasi itu adalah sesuatu pengetahuan ya, bentuk pemerolehan pengetahuan oleh seseorang itu, entah dengan cara bagaimana, artinya secara formal atau informal. Nah, ketika dia mendapatkan pengetahuan pemahaman itu, itulah termasuk bagian dari literasi. Ya. Nah, kemudian ada lagi disebutkan dalam KBBI itu adalah literasi itu adalah satu kecakapan tentang segala sesuatu, segala hal. Misalnya seorang ibu lah, dia cakap dalam memasak atau mengurus rumah tangga atau membuat hal-hal yang inovasi di dalam rumah tangganya untuk usaha rumah tangga, itu bagian dari literasi. Literasi, sehingga dia mencakup sesuatu yang universal sekali literasi itu. Artinya pemahaman terhadap sesuatu. Nah, kalau seorang ibu tadi dia cakap mengurus rumah tangganya, berarti ibu itu ada seorang yang literat. Tadi disebut literat dalam mengurus rumah tangga, cakap dalam mengurus rumah tangga. Nah, itu bagian dari pemahaman tentang literasi. Jadi literasi itu adalah bentuk kecakapan, kemudian pengetahuan yang diperoleh dari berbagai macam sumber, baik sekolah, kursus. Kemudian ada juga yang non formal, orang mengikut orang seorang ahli misalnya, dia ikut misalnya di tempat pengelasan, ada orang yang ikut bekerja di pengelasan. Nah, nanti orang yang ikut itu juga bisa dia ngelas. Nah, itu juga bagian dari orang yang berliterasi. Cara dia memperoleh literasi itu, pengetahuan itu tadi. Artinya ada yang secara formal, ada yang tidak formal juga. Sama halnya kalau kita ingin membeli mobil, ataupun ingin punya mobil, kita harus tahu tuh pengetahuan tentang mobilnya, merawatnya, cara menjalankannya, atau cara mengendarainya. Seperti itu, Pak ya. Ya, jadi seperti itu. Itulah yang bagian dari konsep literasi secara etimologi, sehingga literasi itu adalah suatu yang sangat luar biasa, luasnya, secara universal pemahaman tentang literasi itu di dalam berbagai hal dan berbagai sisi. Seperti itu. Itu dulu konsep tentang literasi yang akan kita jalankan nanti seperti apa, nanti kita coba bedah. Oke, Bapak. Seperti yang tadi dibilang Pak Nurkolis, literasi adalah suatu kecakapan atau cara untuk melihat sesuatu, Pak, atau mengerjakan sesuatu. Jadi itu untuk menambah wawasan kita sendiri. Nah, kita mengerucut kembali ke literasi, karena literasi itu universal. Sementara di Balai Bahasa Provinsi NTB ini adalah balai yang fokusnya adalah di bahasa dan sastra. Nah, di Balai Bahasa Provinsi NTB ini, di literasi pastinya juga temanya adalah bahasa dan sastra, Pak. Literasi bahasa dan sastra. Jadi program apa yang sudah dilakukan oleh tim literasi di Balai Bahasa Provinsi NTB selama ini untuk mendukung literasi tersebut?
tim literasi ya, tim kerja literasi di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah melaksanakan beberapa hal terkait dengan keliterasian, termasuk yang sudah dibuat konsepnya atau disusun konsepnya oleh Badan Bahasa sendiri selaku induknya Balai Bahasa ini. Kita sekarang pada kegiatan literasi ini tentu difokuskan kepada masalah peningkatan literasi di sekolah ya. Nah, di sekolah. Nah, bagaimana keterkaitan antara tadi Balai Bahasa sebagai memang lembaga yang memang artinya melaksanakan tugas kebahasaan seperti pelindungan, kemudian pemasyarakatan bahasa, kemudian dan pengembangan bahasa. Apa keterkaitan dengan literasi ini tentu ya. Nah, sebagai lembaga yang memang seperti saya bilang tadi ditugasi oleh lembaga yang lebih atas lagi induknya kita, penguatan literasi ini difokuskan pertama kepada kecakapan membaca. Kecakapan membaca ini salah satu bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kita tahu pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah salah satunya itu membaca, menulis, kemudian mendengarkan. Balai Bahasa terkait literasi dengan kebahasaan kita itu adalah fokus di bagian membaca. Nah, ada program kita terbaru sekarang itu peningkatan kompetensi membaca bagi siswa. Ya, bagi siswa. Ada 3 jenjang kegiatan ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, tapi fokusnya pada peningkatan kompetensi Membacanya. Nah, ini sangat kait erat hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena kalau saya melihat struktur program yang dilaksanakan itu adalah mengulas tentang bacaan, kemudian memahami bacaan, kemudian mengkritisi bacaan. Nah, di tingkat sekolah dasar itu ada kegiatan mengulas buku. Kemudian di SMP itu kegiatan membaca cepat. Kemudian di SMA dan sederajat itu kegiatan kritis dan analitis membaca. Nah, ini kan tentu kaitannya dengan bahasa, program bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, penguatan pemahaman kebahasaan. Ketika dia mengulas buku di tingkat sekolah dasar, siswa itu diminta untuk betul-betul memahami bacaan itu. Nah, bacaan ini kan erat kaitannya dengan bahasa ya. Artinya tidak bisa terlepas dari bahasa itu sendiri, bahwa ketika anak membaca itu dia harus memahami ilmu bacaannya. Misalnya mengulas buku, apa yang ada di dalam buku itu, misalnya siapa di sana jadi tokohnya, apa yang dilakukan, kemudian apa nilainya. Nah, 3 contoh pertanyaan ini kita harus memahami hal-hal kebahasaan. Ketika kita ditanya siapa yang ada di sana, tentu erat sekali dengan bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, termasuk ketika di jenjang SMA, kritis dan analitis ya, analitis dalam membaca itu. Nah, suatu bacaan itu harus memang dikritisi berdasarkan potongan-potongan dari kebahasaan itu. Struktur kebahasaan itu yang harus dipahami. Misalnya bahasa diksi ini berbicara tentang apa, penekanannya di apa. Kemudian predikat ini berbicara tentang apa. Kemudian penjelasan ini mengkritisi tentang apa. Nah, ini sesuatu yang memang harus dihubungkan secara konseptual dan secara terstruktur. Dia harus ada semacam model yang memang dilakukan oleh nanti narasumber untuk membuat jawaban-jawaban atau ulasan kritis dan analitis terkait bacaan itu melalui ilmu kebahasaan tadi. Nah, itu yang sedang kita lakukan di Balai Bahasa ini, sehingga keterkaitan dengan literasi dan kebahasaan itu selalu berkonsep kembali kepada ilmu bahasa. Semua kita kembali kepada ilmu bahasa, sehingga induknya terlihat jelas. Ketika kita mengembangkan literasi, literasi
yang berkaitan dengan kebahasaan. Hmm. Misalnya membaca. Ini kita sedang menguatkan konsep membaca. Jadi membacalah yang menjadi inti penguatan literasi penguatan kita. literasinya itu. Seperti itu, Mas Rizal. Oke, jadi kalau bisa kita tangkap Pak ya, Ya. literasi kebahasaan dan kesastraan ataupun literasi kebahasaan lah, itu menjadi pisaunya ya. Iya, menjadi pisaunya untuk membedah hal-hal yang ada di luar. Katakan tidak melulu tentang temanya kebahasaan, tapi kebahasaan itu sendiri yang dibuat sebagai pisaunya itu tadi, atau sebagai alat untuk sebagai pisau, memperoleh wawasan itu tadi. Wawasan dan kecakapan itu. Jadi kita menajamkan pisaunya. Balai bahasa ini bagian untuk menajamkan pisaunya. Jadi temanya tentang apa ini, tentang anak muda atau tentang sesuatu hal, itu sama aja. Yang penting pisaunya lebih tajam. Itu Pak ya. Konsepnya apapun, bahasaan, ilmu pengetahuan, politik dan sebagainya, tetap pisaunya bahasa. Oke, itu. Jadi dan juga targetnya adalah di dunia pendidikan, Pak. Dunia pendidikan di 3 jenjang, SD, SMP dan SMA. Sudah dilakukan dari tahun kemarin, Pak ya, 2025 dan juga tahun ini berarti berlanjut 2026. Nah, selain di pendidikan nih, apakah ada program atau kegiatan yang menyasarnya itu mungkin di pendidikan informal atau di masyarakat umum, Pak, tentang literasi juga? Ada kegiatan kita memang yang menyasar ke masyarakat umum. Itu kegiatannya namanya pembinaan komunitas penggerak literasi. Pembinaan komunitas penggerak literasi dan pendampingannya. Nah, kenapa dia menyasar ke masyarakat itu? Kenapa dia diprogramkan kegiatan literasi di masyarakat itu? Rupanya begini, Mas Rizal. Jadi sekolah ini tidak bisa terlepas dari masyarakat. Tidak bisa terlepas dari pengawasan masyarakat. Tidak lepas dari penilaian masyarakat. Sekolah ini dinilai sebenarnya tidak hanya oleh satuan pendidikan dan dinasnya, tapi masyarakat. Ketika anak didiknya jelek, masyarakatnya, ini gimana sih gurunya ngajarnya? Bagaimana di sekolah? Gitu kan? Nah, tidak lepas dari masyarakat. Nah, kalaupun sekolah itu baik, ini bagus ya, sekolah ini bagus ya, anaknya bagus, anaknya bagus, ini anak siapa anaknya? Kadang-kadang gitu ya. Jadi ketika sekolah agak buruk, guru disalahkan. Ketika sekolah jelek, baik, anak-anak baik, ini anak siapa? Nah, ini suatu konsep yang berbeda. Nah, artinya kita berbicara masyarakat ini tidak lepas dari kegiatan literasi sekolah formal itu. Nah, untuk membekali itu, Badan Bahasa juga sudah mencanangkan sebuah kegiatan pembinaan komunitas penggerak literasi ini yang isinya masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri, misal komunitas itu ada isinya pemuda, biasanya remaja, ada ibu-ibu, pengusaha. Semua terkumpul di situ. Nah, dengan harapan, mengapa ada pembinaan komunitas ini kan, mereka memang sebagai pemerhati dan pegiat literasi. Pemerhati termasuk tadi penilaian yang saya contohkan tadi. Termasuk sebenarnya komunitas ini dia membantu sekolah-sekolah yang memang nilai literasinya rendah. Ada beberapa sekolah yang memang nilai literasinya rendah. Ini kita sebut kategori standar di bawah standar minimum atau K1 disebutnya itu. Nah, rupanya masyarakat itu juga ada yang tergerak hatinya situ. Nah, untuk menuju ke situ kan memang mereka harus punya bekal kan untuk keliterasian dan lain sebagainya. Nah, pemerintah pusat sendiri mencanangkan ada pembinaan tentang itu. Mereka ketika mereka beraksi, berbuat tidak terlepas dari ada bekal yang mereka punya, tidak terlepas dari keilmuan yang mereka punya. Nah, itulah yang kita berikan namanya pembinaan komunitas literasi ini. Misalnya pembinaan komunitas literasi dalam peningkatan kompetensi membaca anggotanya. Nah,
Ketika di sekolah juga ada, di komunitas juga harus ada, biar sejajar ini. Sejajar. Oke. Sejajar. Di sekolah kita berikan, di komunitas kita berikan yang serupa biar dia tahu. Tetap terjaga. Terjaga. Ya. Tidak kita memberikan materi yang lain, misalnya ada peningkatan kompetensi membaca di sekolah, tapi kita berikan nih peningkatan kompetensi memasak. Tidak sejalan dia. Ya biar ada jadi sistem balancingnya ke sistem yang memang saling check and balance gitu ya, saling menilai dan mengawasi. Dia juga harus punya pemahaman tentang itu, masyarakat itu. Ya, ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di situ, literasi anak saya rendah. Oh, karena mungkin terlalu banyak anak di sana, dibantulah nanti sama ibunya, bapaknya, ataupun komunitas itu dalam meningkatkan kompetensi membaca anak-anak itu, menulisnya itu. Nah, itu yang diharapkan rupanya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian diturunkan ke Badan Bahasa, kalau Balai Bahasa. Dia harus ada check and balance-nya. Berarti semacam support sistemnya. Support sistemnya. Tidak hanya dia masyarakat itu memberikan kritik saja di situ, tapi tidak berbuat gitu loh. Ketika dia, kenapa sekolah ini jelek sekali nilai membacanya, literasi, numerasinya, tapi tidak hanya di rumah juga nggak dijaga. Nggak dijaga. Nah, inilah jawabannya. Jadi ketika anak-anak di sekolah tidak baik, anak-anak orang tua juga di rumah itu memberikan program membaca. Sendiri. Nah, inilah yang kita berikan di masyarakat itu. Balai Bahasa memberikan pendampingan kepada komunitas-komunitas ini, peningkatan kompetensi membaca juga seperti itu. Sama berarti programnya ya. Sama programnya, sehingga targetnya yang berbeda. Targetnya berbeda. Nanti istilahnya sebagai membantu masyarakat, kemudian memang ada komunitas-komunitas juga yang memiliki program dari awal untuk yang memang mereka ini kan organisasi atau lembaga yang tidak membutuhkan pendanaan besar, relawan lah gitu, lembaga nirlaba. Berarti memang kebanyakan targetnya adalah mungkin komunitas membaca, komunitas literasi, komunitas taman baca, seperti itu. Dan mereka itu membuat itu semua. Taman baca, komunitas baca. Itu sebenarnya tujuannya tidak lain untuk sekolah juga. Beberapa komunitas yang kami datangi itu untuk apa? Misalnya buat, nanti kalau ada anak-anak yang kurang ilmu membacanya juga kami ajak sini membaca. Mereka punya buku bacaan seperti ini yang kita punya ini, banyak buku bacaan yang mereka miliki. Tentu itu mereka saling berbagi antara komunitasnya. Mereka punya pojok baca, kemudian punya stok buku yang banyak. Nah, itu yang mereka manfaatkan kepada anak-anak yang menjadi anggota di situ. Tapi anak-anak yang menjadi anggota di situ memang kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah. Anggota atau yang mampir di situ, Pak? Yang pengurusnya itu tentu dari mereka anak muda ataupun masyarakat itu. Tapi anggota, apa istilahnya anggota baca lah. Anggota baca atau penerima layanan. Penerima layanan itu. Penerima layanan. Banyak anak-anak sekolah yang mereka rekrut. Nah, ada beberapa juga komunitas yang memang datang ke sekolah-sekolah menawarkan programnya. Nah, misalnya kami punya komunitas di Lombok Tengah itu ada 2 komunitas. Setelah dia datang, setelah dia mendapatkan pemahaman tentang materi tadi membaca dari Balai Bahasa, mereka sudah percaya diri itu, membuat komunitas dan berani masuk ke sekolah-sekolah untuk menawarkan bantuan jasa gitu itu. Karena memang ada beberapa sekolah yang memiliki anak yang tanda kutip ya belum mampu membaca. Belum mampu membaca dalam arti dia tidak tidak sejalan dengan teman-temannya satu kelas misalnya. Temannya udah bisa membaca, dia belum. Berarti dia difokuskan di sana ya. Anak teman-temannya udah paham terhadap bacaan, dia belum. Nah, anak-anak yang mengalami hambatan belajar kayak itu tadi, itu diselesaikan oleh teman-teman komunitas. Nah, itu hebatnya. Nah, sehingga kesejajaran antara program yang di sekolah yang kita laksanakan dengan komunitas ini menjadi satu kesatuan yang saling
menopang, saling membantu, simbiosis seperti itu. mutualismenya jalan. Ya, seperti itu Mas Ira. Sehingga banyak saya lihat beberapa MGMP di MGMP ya. MGMP kelompok kerja guru, KKG namanya. KKG ya. KKG itu ikut di komunitas ataupun bekerja sama dengan komunitas untuk menuntaskan pekerjaan rumah atau kendala-kendala yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran seperti anak-anak yang tadi mengalami hambatan belajar dan lain sebagainya. Itu kita mereka memberikan pemahaman tentang itu. Nah, sehingga kolaborasi ini juga kita harapkan berlanjut. Dan kedua, seperti yang tadi kembali kepada tadi, ketika ada permasalahan sekolah, orang tua sudah tahu permasalahan dan dia ikut membantu. Ada orang tua juga tahu kalau anaknya ini atau anaknya itu sedang tidak bisa atau sedang susah belajarnya. Jadi ada hambatan-hambatan itu saling memahami dan mereka saling meminta untuk atau membantu untuk menyelesaikan semua hambatan-hambatan itu. Jadilah kolaborasi tadi. Nah, itu yang kita harapkan nanti di Balai Bahasa ketika ada pembinaan di sekolah, di komunitas juga ada. Dan sejalan seperti itu. Jadi mereka bisa saling membantu. Iya. Karena juga katakan kita lulus dari sekolah, kita juga pasti kembali ke masyarakat. Ya, benar. Jadi kita kembali ke masyarakat sudah membawa wawasan atau sudah membawa bekal lah. Bekal. Kalaupun nanti ternyata juga jadi salah satu anggota komunitas, sudah punya bekalnya. Bekal. Dia artinya kan saling berkait terus kan? Saling berkait terus. Berkait dan saling menguntungkan. Nah, itu kira-kira Mas Rijal yang terkait dengan kegiatan kita ketika ada di sekolah, ketika ada di masyarakat. Tapi yang di sekolah tadi saya kembali mengingatkan bahwa kita melaksanakan menuntaskan program pemerintah, misalnya ada yang hambatan tadi kayak K1 itu kita masuk di sekolah hingga masuk program 3 tadi. Kemudian di komunitas pembinaan itu seperti itu. Oke, seperti yang Bapak singgung dari tadi bahwa nilai atau tingkat literasi di NTB itu masih rendah, gitu. Dan masih perlu ditingkatkan sebetulnya, Pak ya. Bagaimana Balai Bahasa menyikapi hal ini? Gimana, Pak? Ya, tentang tingkat literasi yang rendah itu di NTB. Memang tingkat literasi yang rendah ini kan ada dua sebenarnya yang menjadi penilaian pemerintah pusat itu. Dan ini penilaian yang dilakukan juga oleh Perpusnas, Pusat Perpustakaan Nasional. Pertama terhadap penilaian terhadap indeks literasi itu. Indeks literasi itu memang nilai asesmen yang dihasilkan oleh satuan pendidikan terhadap hasil belajar mereka selama 6 bulan itu. Selama 3 tahun itu mereka belajar, di asesmen itulah hasilnya ya, hasil asesmen itu. Nah, kemudian di samping nilai asesmen itu ada nilai-nilai yang lain juga yang memang menunjukkan penilaian internal sekolah misalnya terhadap hasil literasi mereka itu. Nah, artinya kendala-kendala ini kan terjadi karena memang indeks pembangunan literasi, Mas Rijal. Indeks literasi. Kenapa dia rendah itu nilai-nilai itu? Karena indeks pembangunan literasinya belum maksimal. Nah, indeks pembangunan literasi ini dia beda dengan indeks literasi. Indeks literasi ini adalah nilai. Kemudian indeks pembangunan ini misalnya adanya perpustakaan yang memadai. Kemudian ada upaya pemerintah untuk membuat pojok baca. Kemudian ada indikasi pemerintah untuk membuat program peningkatan literasi. Kemudian ada semacam workshop literasi. Nah, ini indeks pembangunannya. Ketika ada indeks pembangunan,
terlihatlah hasilnya nanti nilai literasinya. Tapi yang dilihat sebenarnya indeks pembangunannya. Indeks pembangunan literasi. Indeks pembangunan literasi itu. Misalnya di salah satu sekolah, apakah dia sudah mencanangkan program literasi? Sudah misalnya. Nah, sebagaimana yang kita laksanakan oleh Balai Bahasa kemarin, ada 10 sekolah yang menjadi contoh kita, menjadi sampel kita untuk menilai itulah. Apakah sudah jalan pembangunan literasi? Di beberapa sekolah memang sudah ada, Mas Rijal, yang sudah mantap pembangunan literasinya. Misalnya mereka punya pojok baca, punya buku yang memadai. Pengadaan buku sudah ada. Buku sudah ada. Perpustakaannya bagus, program literasinya jalan. Nah, tapi kok indeks literasinya nggak naik? Nah, ada apa di sana? Apa permasalahannya? Nah, ini yang kita coba memahaminya kemarin. Ternyata memang di program yang belum maksimal. Misalnya kayak tadi dia mengadakan program membaca 15 menit sebelum belajar. Ini salah satu contohnya. Salah satu contoh. Dia itu termasuk dalam indeks pembangunan literasi. Belajar membaca 15 menit sebelum mulai belajar. Nah, tapi rupanya anak-anak itu setelah membaca, dia tidak dievaluasi kembali bacaannya itu. Hanya membaca saja. Membaca. Kita juga nggak tahu itu membaca atau enggak. Baca. Kalau tidak dievaluasi kan, Mbak. Iya. Nah, siapa tahu cuma buka buku aja buka gitu buku kan. aja. Nah, itu yang jadi permasalahan di sekolah-sekolah yang kami coba cari sampelnya itu. Ternyata mereka sudah menyampaikan, kami sudah menyelenggarakan kok program literasi. Apa literasinya? Membaca 15 menit, membaca menulis ini. Nah, evaluasi itu yang tidak ada. Evaluasinya. Evaluasi dan intervensinya. Nah, terkait dengan itu, Balai Bahasa sudah membuat semacam inovasi lah ya. Terkait dengan itu namanya program benar-benar membaca. Program benar-benar membaca. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk pendampingan membaca. Nah, ketika dia membaca seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak itu disuruh membaca. Oh, di buku itu apa yang kamu baca? Siapa yang ada di bacaan itu? Apa nilai yang ada di bacaan itu? Harusnya seperti itu, Pak ya. Ya. Nah, itu yang sudah kita buat namanya program itu. Nah, ini salah satu cara kita membantu sekolah-sekolah untuk menguatkan indeks pembangunan literasinya melalui program inovasi BBM itu. Nah, yang kedua, ada pojok baca, ada juga perpustakaan, Mas Rizal. Tapi kosong bukunya. Ada juga seperti itu. Ya, kita lihat seperti inilah ya. Ada pojok baca, tapi tidak ada satu, bukunya. Dua buku. Dua. Terutama sekolah-sekolah swasta. Dikit bukunya. Nah, melalui program ini juga Balai Bahasa mengintervensi itu melalui pemberian bantuan buku, bacaan bermutu itu, melalui produk penerjemahan itu. Ada juga, Pak, yang misalnya nih perpustakaannya bukunya banyak nih, tapi nggak ada yang baca. Nah, itu jadi masalah. Nah, makanya dari indeks pembangunan literasinya itu, program yang tadi itu salah satu nanti pendampingannya melalui memahami bacaan. Rencananya ini kita sudah sepakat sama beberapa kabupaten, udah kerja sama itu. Nanti kerjasamanya itu dalam bentuk itu. Misalnya ada memang laporan dari beberapa survei nih ya, lembaga survei bahwa beberapa sekolah sudah memiliki buku banyak sekali lengkap. Malahan kita pernah mengirim ke satu daerah ya, sekolah yang jumlah bukunya itu hampir ribuan. Nah, tapi kendalanya emang bukunya masih terbungkus rapi. Tidak pernah disentuh sama sekali berarti. Nah, ini yang akan kita laksanakan nanti, membantu pembangunan literasinya. Itu tadi ya. Pembangunan literasinya. Jadi bukan cuman faktor ada atau tidaknya buku. Nah, itu kan faktor produk ya, Pak ya. Ya, produk. Faktor produk, tapi juga faktor SDM-nya juga. SDM. Nah, jadi keduanya itu harus tetap meningkat. Betul. Bukunya gampang diakses ataupun gampang diperoleh. Dan SDM-nya juga mau membuka bukunya atau membaca bukunya. Itu yang kita inginkan nanti, sehingga kolaborasi ini seperti tadi kita akan mendampingi program pembangunan literasi seperti tadi dengan program MBB.
Kedua, yang memang kurang mengakses buku, kita akan berikan bantuan buku. Kemudian kita berikan akses buku digital. Nah, itu dia. Akses buku digital yang memang kita miliki ya. Ya, siap. Melalui apa namanya, penjaring. Penjaring ataupun nanti buku-buku hasil terjemahan dari kita, Balai Bahasa. Balai Bahasa sudah bisa dilihat di laman Balai Bahasa. Juga ada di laman beberapa ya. Kemudian termasuk apa deh, kamus apa Mas? Kamus terpadu. Nah, itu juga salah satu itu ya. Itu sangat membantu Mas untuk misalnya pembelajaran bahasa daerah di Kamus Sesambu. Beberapa orang sudah mengechat saya, menghubungi saya. Alhamdulillah ini penyanyi Balai Bahasa membantu. Insya Allah nanti kamusnya yang saya sosialisasikan lagi. Ya, itu sudah bagus, baik yang karena sekarang kalau kamus kita kan agak susah mencetaknya ya. Karena adalah. Gitu. Nah, kita berikan solusi melalui kamus digital. Itu sudah lumayan bagusnya itu. Ini juga salah satu bentuk penguatan literasi kita, itu pembangunan literasi. Karena semuanya nanti pasti jatuhnya ke literasi. Ya, itu. Nah, itu yang kira-kira Mas Rijal tentang tadi apa yang Mas Rijal tanyakan itu. Sedikit mengulik Bapak. Tadi Bapak sempat bilang inovasi ini benar-benar membaca benar-benar. Bisa dijelaskan lebih detail Pak, gimana inovasi tersebut? Memang ini kan salah satu inovasi ini lahir dari tahun berapa itu Pak? Tahun 2025. Tahun 2025. Ini sebenarnya salah satu inovasi yang terlahir ya dari kegelisahan dan masukan dari beberapa lembaga kayak tadi komunitas, kemudian sekolah. Kita turun ke sekolah ini, ayo Pak bantu kita gimana caranya anak-anak kelas 1 2 mau membaca dan paham terhadap bacaan. Mau dulu aja. Mau membaca. Itu yang beberapa pertanyaan yang nah akhirnya kan terakhir kita diskusi termasuk teman Mas Rijal dan teman-teman yang lain, bagaimana kita menyelesaikan ini. Nah, kan kita turun waktu itu ke sekolah-sekolah. Kita menemukan beberapa banyak hal lah terkait dengan itu, faktor-faktor baik internal sekolah itu Mas Rijal maupun eksternalnya, lingkungannya. Kan anak-anak ini kendalanya tersandai ya, tergade sama gawai ya. Nah, gawai ini yang membuat dia tersandra, yang buat dia lalai lah gitu. Tapi sebenarnya kenapa jadi pertanyaannya dalam diskusi kita, mengapa anak-anak ini tidak suka membaca, lebih suka ini? Nah, setelah kita coba cari tahu dan analisis, ternyata ketika kita memberikan teks-teks bacaan kepada anak-anak, kembali lagi kepada tadi, anak-anak belum bisa membaca dan paham terhadap bacaan. Itu tadi ya. Nah, itu makanya lahirlah inovasi ini. Bagaimana membantu sebenarnya salah satulah ya Mas Rijal ya, bukan ini sebagai inovasi yang memang sangat cesplong dan satu-satunya yang memang kita punya untuk menuntaskan itu, tidak. Ini salah satu program yang sangat baik yang bisa digunakan oleh beberapa satuan pendidikan, guru, kemudian orang tua untuk mendampingi anak dalam memahami bacaan. Bahkan tidak perlu Pak ya, orang tua sendiri pun bisa melaksanakannya. Bisa melaksanakan sendiri, karena di dalam ada anggaran atau betul. Harus di sekolah kan enggak ya, di rumah juga bisa kan. Bisa, karena kita sekarang juga di samping kita memberikan buku cetaknya, kita juga memberikan tautannya bagi siapa yang mau. Buku BBM-nya itu kita berikan tautannya. Silahkan kalau mau cetak sendiri silakan. Cetak sendiri ya. Nah, seperti itu. Silakan. Yang penting jangan diperjualbelikan, itu aja. Itu aja. Jadi setiap produk kita kan seperti itu ya. Karena setiap di situ sudah ada logo kita, kan, logo Handayani, dan itu memang tidak diperjualbelikan. Kalau nanti tiba-tiba ada yang memperjualbelikan, nanti yang kena kita juga. Dipikir kita memperjualbelikan. Nah, itu rupanya Mas Rijal jadi terlahir dari keresahan kita, dari keresahan teman-teman, dari pertanyaan teman-teman, dari permohonan teman-teman untuk kita bisa membantu
mereka itu. Dan ini sebagai alat yang sangat bagus sebenarnya, parameternya nanti bisa kita lihat di buku itu, hasil belajar anak-anak, hasil pemahaman anak-anak terhadap bacaan. Nah, sehingga kelak kita inginkan ketika anak-anak senang membaca buku-buku cerita yang kita buat itu, Mas Irjan, kan agak mengurangi fungsi gawe ini terhadap mereka, artinya tidak melulu main gitu loh. Iya. Ada mereka waktunya untuk membaca. Ini tidak kita nafikan, ya ada manfaatnya banyak. Oh, banyak ya. manfaatnya. Banyak manfaatnya, terutama kita yang dewasa ini sekali manfaatnya ini terasa semua segala keuangan dan lain sebagainya di sini. Nah, sekarang anak-anak itu kita harapkan juga di samping dia memanfaatkan ini, dia juga senang membaca buku. Senang membaca buku ketika dia tahu apa isi buku itu. Oke. Jadi Apa berarti manfaat buku itu. BBM MBB Pak ya, singkatannya BBM MBB ini sebuah buku tugas seperti itu Pak ya? Ya, buku Tugas ataupun evaluasi. evaluasi hasil Jadi teknisnya mungkin mereka baca suatu buku, ya, kemudian dievaluasi melalui buku ya, BBM MBB. iya. Jadi di BBM MBB ini bukunya isinya evaluasi Evaluasi hasil bacaan. hasil bacaan. Ya, hasil bacaan misalnya Jadi di dalam ada pertanyaan-pertanyaan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dibuat general lah. general per hari, per minggu itu misalnya ini buku hari ini baca buku apa, kemudian seminggu itu udah berapa buku, judulnya itu pun kan kita tanyakan gitu. Jadi murid itu dia paham mulai dari judulnya sampai isinya. Oke, karena Mengulasnya begitu. mengulasnya seperti itu ya, karena mau tidak mau seperti yang Bapak bilang tadi, faktanya banyak siswa yang memang tidak tertarik untuk membaca. Ya. Karena memang ketergantungan dengan gawai. Bagaimanapun gawai juga mempermudah, tapi mempermudah itu juga melewatkan beberapa proses lah. Jadi mungkin anak-anak atau generasi muda sekarang lebih gampang untuk memperoleh informasi, tapi susah untuk mencerna informasi yang banyak itu. Jadi mana yang disaring, mana yang benar, mana yang bukan. Nah, sebagai filter jadinya literasi itu penting, Pak. Literasi kebahasaan itu penting untuk memfilter itu ya. Karena gawai mau tidak mau juga pisau bermata dua kalau kata saya. Baik buruknya ada. Kalau kita menggunakannya sesuai dengan kapasitas kita, itu sangat berguna sekali. Iya. Tapi kalau kita terlalu menggantungkan diri dengan gawai, apa-apa gawai, akhirnya yang dipikir adalah yang digawai ini adalah yang beneran, benar. Nggak mesti, Pak, ya. Memang banyak info, tapi belum tentu itu benar gitu ya. Bagaimana cara memfilter itu lewat literasi seperti itu. Ya betul itu Mas. Kalau tidak lewat literasi ya melalui apa lagi gitu. Karena kayak tadi kan kita membaca kritis nih di SMA itu, tiba-tiba anak-anak itu baca saja bacaan yang digawe itu mereka tanpa ada filternya gitu loh. Nah ini kan juga satu masalah. Tidak ada ilmu kritis dan analitisnya itu. Mungkin Pak ya, kan budayanya memang berbeda. Kalau dulu kita ingin memperoleh suatu informasi, kita harus cari bukunya. Ya betul. Katakan harus ke perpustakaan nih. Terus cari bukunya, cari lagi di halaman berapa. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kita tinggal tanya aja. Kita tinggal ketik siapa nama penemu ini, misalnya siapa atau teori ini. Sudah dapat. Banyak. Memang mempermudah. Kita nggak perlu harus ke perpustakaan. Tapi akhirnya itu digunakan ke semuanya. Semua hal menggunakan hal-hal yang tersebut, jadinya ya, itu tadi untuk membaca akhirnya ngapain harus malas jadinya. Baca tinggal ketik aja tahu, atau tanya ChatGPT udah tahu jawabannya. Udah tahu semuanya. Nah itu tadi. Iya. Mungkin ChatGPT-nya yang tambah pintar, tapi orangnya yang Dan itu kan sudah diingatkan oleh Ibu Menteri ya, jadi jangan sampai ketergantungan sama ChatGPT atau apa istilahnya itu, karena kalau
seperti kata Mas Rijal tadi, nanti ChatGPT-nya pintar, kita tidak pintar-pintar gitu loh. Kita hanya nanya aja tahu seperti apa jawaban, tapi tidak. Tapi memang dia beda Mas Rijal. Ketika kita membaca buku dengan yang tadi itu, contohkan Mas Rijal itu, misalnya membaca tentang sejarah itu, sejarah misalnya perlawanan Patimura di sana ada di sini Ada. diberikan 1-2 paragraf selesai. Selesai. Dia beda kan dengan yang dibaca di buku yang beda. jauh kan, Jauh. beda, banyak informasi kalau di buku itu. Informasinya kita tahu konteksnya bagaimana, terus Iya. hal-hal detailnya seperti apa mungkin ada di buku, Pak. Iya. Walaupun dia buku juga ada buku digital juga itu nggak masalah. Itu juga buku, Pak, Iya, ya. buku. Oke, ini terakhir mungkin, Pak. Iya. Kita tahu tadi apa namanya, mungkin generasi sekarang ini lebih banyak atau lebih instan dalam memperoleh informasi nih, Pak. Iya. Kemudian dari tahun 2025 kemarin program yang sudah dijalankan seperti mungkin tadi peningkatan literasi SD, SMP, SMA, Pak, ya. Iya. Kemudian juga MBB, BBM Hmm. itu juga sudah dijalankan, Pak, ya. Udah. Nah, di tahun 2026 ini MBB, BBM targetnya kemana nih, Pak? Ya. Atau ke sekolah mana atau sudah punya target sendiri? Target kedepannya ini kan kita mengikuti arahan dari kementerian juga. Tetap kita akan melaksanakan seperti tahun lalu itu kegiatan-kegiatan yang memang terencana sifatnya dari kementerian itu instruksi dari kementerian. Kayak seperti tahun lalu ada sekolah-sekolah yang memang berkategori di bawah standar itu, itulah yang menjadi objek kita untuk peningkatan literasinya. Nah, kemudian tahun ini kita akan menambahkan beberapa program, satu program lah ya. Saya sudah diskusi dengan Ibu KSU, dengan teman-teman juga terkait hal yang tadi Mas Rijal, terkait tentang pembekalan pemanfaatan buku. Ini memang kan tidak ada di program kita ini, hanya peningkatan aja modelnya, peningkatan cakapan literasi, membaca, mengulas buku, membaca cepat dan analisis. Nah, pemanfaatan buku yang kita tadi itu kita akan laksanakan di tahun ini melalui cross cutting, Mas Ija. Pendanaan yang dilakukan oleh Balai Bahasa dan oleh pihak lain, oleh mitra kita ya. Nah, ini sudah kita rencanakan dan ada pemerintah kabupaten kota yang sudah meminta itu. Nah, kenapa ini memang kita harus masif di literasi ini, Mas Rijal? Karena inilah menjadi salah satu kekuatan kita bangsa ini untuk selalu kita kuatkan di situ. Kita sudah mengalami beberapa fase yang memang kita terburuk literasinya. Ya, kita tahu dah kita dijajah beberapa tahun. Jangankan mau berliterasi, sekolah aja nggak bisa, Mas. Kita tidak diizinkan sekolah yang dalam kutip ya, yang masyarakat yang bawah, kecuali yang bangsa-bangsa yang ada itu mereka bisa. Tapi ini kan sejarah kelam kita. Nah, jangan sampai kita terulang itu sekarang kasus-kasus itu dengan kita sudah punya apa-apa, kita tidak mau literasi kita tetap turun gitu loh. Dengan kita terjajah dengan sekarang ini kok tidak ada perbedaan. Nah, ini yang akan kita selesaikan itu. Karena ada pepatah begini nih Mas Rijal, kalau kata orang, kalau ingin menjajah suatu bangsa itu bodohi anak cucunya. Dia akan biasa menguasai ratusan tahun bangsa itu. Tidak diberikan akses sekolah, akses membaca, akses pendidikan. Di situ sudah caranya mereka. Nah, terbukti kita sudah mengalami hal buruk itu. Hal tersebut ya. Nah, jangan sampai kita terulang lagi untuk itu. Nah, marilah kita mulai penguatan literasi ini melalui seperti tadi, pewarisan paling baik adalah di dunia pendidikan itu. Nah, kita rencananya akan terus menguatkan dunia pendidikan seperti itu. Lewat literasi tadi ya. Walaupun mungkin ya itu salah satu usaha kecil kita untuk meningkatkan literasi, tapi kalau kita tidak melakukan, mau siapa lagi? Iya, betul. Siapa lagi yang akan melakukan itu? Oke, terima kasih Pak Nurkolis Muslim, Ketua Tim
Pembinaan dan Ketua Tim Literasi Balai Bahasa Provinsi NTB. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sahabat bahasa, itu tadi bincang kita dengan Bapak Nurkolis Muslim. Kesimpulannya, literasi itu apa sih? Ya, kita mungkin bisa membaca, kita mungkin bisa tahu itu huruf apa, tapi tanpa literasi kita tidak tahu maknanya itu apa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Nurkolis Muslim. Sekali lagi, siniar Sasambok kita kali ini sudah selesai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahasa. Om Santi Santi Om, salam literasi.